Shalom, saudara dan kembali kita pagi hari ini melanjutkan pembicaraan kita tentang jangan kehilangan kasih mula-mula. Ini sangat sederhana tapi serius ketika kita kehilangan kasih mula-mula. Sebetulnya kita dalam kondisi yang sangat serius sehingga Tuhan berkata di dalam firman-Nya dalam Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ternyata kehilangan akan kasih mula-mula itu sangat serius bagi anak-anak Tuhan. Kenapa serius? Karena kasih mula-mula itu disebut dengan agape. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa serius? Kita memang tidak bisa memiliki kasih agape. Yang kita miliki hanya kasih biasa. Kasih agape adalah kasih yang datang, yang dimiliki hanya oleh Tuhan saja. Itu kasih agape. Dari mana kita ini bisa memilih atau memiliki akan kasih agape di dalam hidup kita? Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini membuktikan bahwa kasih agape itu bisa kita miliki ketika kita membuka hati mendengar suara Tuhan dan membuka hati kita supaya Tuhan masuk dalam hidup kita, maka hidup kita ini akan memiliki sumber satu kasih lain, yaitu kasih Tuhan yang disebut dengan kasih agape. Sehingga ketika kita ini kehilangan kasih agape, itu sangat serius karena itu pun juga sebenarnya kita kehilangan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara kasih Tuhan dikatakan serius karena ketika kasih agape itu hilang dalam hidup kita, maka sebetulnya kita telah kehilangan Tuhan atau Tuhan keluar di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak memiliki kasih yang mula-mula yang disebut dengan kasih agape itu. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-16 dikatakan, ketika kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Hanya kasih itulah yang menentukan kita ada di dalam Tuhan atau tidak. Ketika kita kehilangan kasih agape, itu sebenarnya kita boleh dikatakan kehilangan Tuhan atau juga boleh dikatakan kita telah keluar daripada kasih Tuhan. Kita ingat tentang perumpamaan yang berkata, carang tidak akan pernah bisa berbuah kalau tidak melekat pada pokok anggur. Artinya juga sama ketika kita kehilangan kasih agape, sebenarnya kita carang yang telah putus hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menyalurkan akan kasih Tuhan yang disebut dengan kasih agape itu. Sehingga dikatakan betapa dalam engkau telah jatuh ketika kasih agape itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Meski kita masih ada dalam gereja, tapi ketika kasih agape itu tidak ada dalam hidup kita, sesungguhnya kita telah kehilangan Tuhan dan kita telah keluar dari kasih itu dan kasih Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Kalimat ini ditulis jelas karena apa? Bahwa itu yang disebut dengan kasih agape. Barang siapa tidak mengasihi secara agape, ia tidak mengenal Allah karena Allah itu kasih agape. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini perlu kita serius supaya kita betul-betul tidak kehilangan kasih Allah. Caranya yaitu bahwa kita mesti mendengar akan firman Tuhan, mendengar suaranya dan membuka hati kita supaya kasih Tuhan itu masuk dalam hidup kita dan kita memiliki akan kasih agape itu. Jadi saudara kasih Tuhan, biarlah hidup kita di akhir dari zaman ini, hidup kita tetap bukan sekedar aktif dalam kegiatan gereja, lepas dari semuanya itu adalah hidup memiliki kasih agape dalam hidup kita.
kegerakan hidup kita bukan kasih Filia, bukan kasih Eros, bukan kasih yang lain, tetapi hidup kita memiliki kasih agape. Itu saudaraku yang kasih Tuhan. Esok kita akan belajar mungkin apa itu kasih agape supaya saudara bisa mengerti dalam hidup ini. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, biarlah kami tetap berpegang dan memiliki Engkau dalam hidup kami, supaya kasih agape itu tetap tinggal dalam hidup kami, dan kami tidak jatuh dalam dan jauh seperti pandangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.